Halo teman-teman, jumpa dengan saya Egel O7. Pada kali ini saya akan membahas sedikit tentang sebuah buku yang sangat baik dengan judul 1000 Otak, Teori Baru Kecerdasan Buatan. Buku ini ditulis oleh Jeff Hawkins. Teman-teman bisa lihat, buku ini merupakan salah satu buku finansial terbaik tahun 2021. Dalam bahasa Inggrisnya, A Thousand Brains. Kita lihat, ini teman-teman dalam bahasa Inggrisnya. Ya, harganya 159.000 lebih. Teman-teman, buku ini sangat baik. Buku ini juga sudah dibaca oleh Bill Gates. Kita dapat lihat di website pribadinya, Gates Note. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Saya akan tunjukkan dulu video singkat apa yang disampaikan Bill Gates tentang buku ini. That are looking, what are we going to do with this amazing tool, 1,000 Brains by Jeff Hawkins? Well, Jeff Hawkins is lucky. He gets to think about the brain. How does the brain work? He talks about columnar reference frames and how he thinks that's one of the keys to understanding the brain. How the different pieces are organized and coordinate together. I'd call it modest progress in suggesting the structure of the brain. Anybody who's interested in the brain, this is a state-of-the-art book. Oke teman-teman, tadi kita telah nonton video singkat pendapat Bill Gates tentang buku ini. Sekarang kita kembali pada websitenya. Saya akan baca sedikit isi websitenya agar teman-teman bisa paham sekilas saja. Dari semua mata pelajaran yang saya pelajari akhir-akhir ini, satu yang menonjol karena kerumitannya yang membingungkan. Memahami bagaimana sel dan koneksi di otak kita memunculkan kesadaran dan kemampuan kita untuk belajar. Berkat instrumen yang lebih baik untuk mengamati aktivitas otak, pengurutan genetik lebih cepat, dan peningkatan teknologi lainnya, kami telah belajar banyak dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, sekarang kita lebih memahami tentang berbagai jenis neuron membentuk otak, bagaimana neuron berkomunikasi satu sama lain, dan neuron mana yang aktif saat kita melakukan semua jenis tugas. Akibatnya, banyak orang menyebut ini sebagai era keemasan ilmu syaraf. Nah, teman-teman, itu singkat isi dari website Bill Gates. Teman-teman bisa baca buku ini jika teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang kecerdasan buatan dan hal-hal apa saja yang mempengaruhinya. Kita akan intip sedikit isi buku. Nah, di sini di buku ini memiliki 3 bab, yaitu bab 1 pemahaman baru tentang otak. Di bab 1, Jeff Hawkins menjelaskan semua sel-sel di otak, sel-sel apa saja yang bekerja, yang membentuk kecerdasan, yang menggerakkan aktivitas kita, semua dijelaskan. Dan di dalam ada perbandingan antara otak lama dan otak baru. Model dunia yang ada di kepala kita, otak juga mengungkapkan rahasianya, konsep bahasa dan pemikiran tingkat tinggi. Teori kecerdasan 1000 otak, nah, ini di bab 1. Pada bagian bab 2, kecerdasan mesin. Nah, di sini sudah berhubungan dengan mesin. Dari konsep yang pertama mulai dihubungkan dengan mesin. Jadi di mesin, mengapa tidak ada kita di kecerdasan buatan? Jadi, bagaimana saat sebuah mesin memiliki kesadaran, apa yang akan terjadi? Dan masa depan dari sebuah kecerdasan buatan yang akan terjadi, beserta resikonya. Pada bagian yang ketiga, kecerdasan manusia. Di bagian ketiga ini membahas tentang apa yang dimiliki oleh manusia, bagaimana tingkat kecerdasannya dan resiko eksistensial dan kecerdasan manusia. Di sini juga Jeff Hawkins menceritakan bagaimana penggabungan antara otak dan mesin. Konsep kedepannya bagaimana? Dia menjelaskan secara lebih jelas di dalam bukunya, dan perencanaan perkebunan untuk manusia. Bagaimana otak ini dia bekerja bagi manusia. Oke teman-teman, di sebelah kanan Jeff Hawkins menjelaskan bahwa
contoh film-film aksi ilmiah yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan seperti The Matrix dan Terminator. Itu karena neokortex beroperasi secara berbeda dari bagian otak yang berevolusi jauh lebih awal dan yang mendorong emosi dan naluri utama kita. Dia mengatakan mesin cerdas perlu memiliki model dunia dan fleksibilitas perilaku yang berasal dari model itu. Tetapi mereka tidak perlu memiliki naluri seperti manusia untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Nah, coba teman-teman bayangkan di masa depan jika suatu saat ada sebuah mesin yang dapat hidup dan berkembang biak. Pasti kehidupan manusia akan tersingkirkan dan sedikit demi sedikit akan punah. Kita lihat di contoh film The Matrix ataupun film Terminator. Oke teman-teman, ini adalah Jeff Hawkins. Nah, dia adalah salah satu pendiri Numentas, yaitu sebuah perusahaan riset ilmu syaraf. Dia juga merupakan pendiri Redwood Neuroscience Institute dan salah satu pendiri bidang komputasi genggam. Dia adalah seorang anggota National Academy of Engineering dan salah satu penulis kecerdasan. Teman-teman, kita akan lihat. Nah, ini adalah contoh film yang dibuat menggunakan neokortex dalam kecerdasan buatan. Ini adalah film The Matrix dan film Terminator. Silakan disaksikan. Okay, some skill. Helium. Oke teman-teman. Buat teman-teman yang ingin membaca lebih jauh tentang buku ini, dapat mengunjunginya di Play Store. Buku ini sangat penting buat teman-teman yang ingin mengetahui tentang kecerdasan buatan. Sekian video dari saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya lebih semangat untuk episode berikutnya. Terima kasih, bye-bye.